Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Altitania Orsita Putri Mustaqim, 2 Diah Eka Wardani, 3 Freddy Cahya Lukmata, keempat Jawawi Nasrullah, 5 Rukmana Vitasari, dan 6 Siti Nurjanah. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi mikrobiologi lingkungan. Ya, kita akan membahas mengenai gambaran umum pemanfaatan mikroba. Sebelumnya, ada sejarah singkat mengenai pemanfaatan mikroba ini. Dulu, pada abad ke-16, telah diketahui bahwa ada agen penyebab penyakit menular namun tidak pernah ada bukti apapun. Kemudian, ada seorang ilmuwan yang bernama Robert Koch menemukan konsep hubungan antara penyakit menular dan mikroorganisme untuk memasukkan eksperimental. Mikrobiologi umum mengacu pada aspek-aspek non-medis. Mikrobiologi yang memulai aspek mikrobiologi lingkungan karena pada tahun 1970 ada dua masalah, lingkungan dan kesehatan, yang melibatkan mikroorganisme yang menyebabkan penyebaran penyakit melalui air, udara yang marak terjadi sehingga melahirkan metode penyaringan sumber air sebelum dikonsumsi. Sampai beberapa bakteri patogen mati dan mampu mereduksi kasus penyakit tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari mikrobiologi lingkungan, yaitu bagian mikrobiologi yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme dalam lingkungan baik di darat, air, dan udara. Mikroorganisme dalam bidang lingkungan berperan sebagai biosensor terhadap adanya polutan di alam dan membantu dalam peningkatan kualitas lingkungan melalui bioteknologi atau rekayasa genetik yang lebih fokus memanfaatkan potensi mikroba serta meminimalisir dampak negatif yang dimilikinya untuk kesejahteraan umat. Mikrobiologi di bidang lingkungan secara umum, mikroorganisme berperan dalam menjaga keseimbangan daur biogeokimia. Pemanfaatan mikroba sangat menguntungkan dalam pengelolaan lingkungan karena dapat melakukan penguraian sehingga mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan seperti penggunaan pemanfaatan mikroorganisme dengan bioremediasi, penguraian, atau biodegradasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dimulai oleh Tania, yakni poin B terkait contoh dan deskripsi pemanfaatan dari mikroorganisme. Yang pertama adalah bioremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Dan bioremediasi ini dibagi dari dua, yakni bioremediasi berdasarkan lokasi dan juga adalah bioremediasi yang menggunakan mikroba. Bioremediasi berdasarkan lokasi ini dibagi dua lagi, yakni ex situ dan juga in situ, di mana in situ yang dilakukan yang dimaksud adalah untuk menggradasi pencemaran tanah yang basah dan air tanah yang dilakukan langsung dari lokasi yang tercemar. Jadi penanganannya itu langsung di tempatnya, di lokasi yang sudah tercemar tersebut. Dan yang kedua adalah bioremediasi ex situ, yakni yang dilakukan dengan mengambil limbah tersebut, kemudian dilakukan treatment di tempat lain selanjutnya untuk dilakukan degradasi. Yang kedua adalah bioremediasi yang menggunakan mikroba. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bioaugmentasi. Ini merupakan penambahan satu jenis atau lebih mikroorganisme pengurai baik yang alami maupun yang sudah mengalami perbaikan sifat untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada. Dan yang kedua adalah biostimulasi. Ini merupakan proses yang dilakukan melalui penambahan zat gizi tertentu
yang dibutuhkan oleh mikroorganisme atau menstimulasi kondisi lingkungan agar mikroorganisme tersebut tumbuh dan juga bisa beraktivitas dengan baik. Dan yang ketiga adalah bioremediasi intrinsik, di mana yang terjadi secara alami di dalam air atau di dalam tanah yang tercemar. Kini akan melanjutkan materi tentang mikroba dan lingkungan tercemar. Mikroba dalam hal ini bakteri dan fungi adalah mikroba pengurai yang bersifat kosmopolitas dan berfungsi mendaur ulang. Jadi fungsi dari mikroba yaitu mendaur ulang. Interaksi spesies bakteri dengan logam dan penggunaannya untuk menghilangkan logam dari tempat yang terkontaminasi merupakan proses yang unik. Jadi misalnya bakteri itu terkontaminasi, itu merupakan suatu yang unik. Untuk materi ketiga yaitu biodegradasi bahan pencemar. Biodegradasi adalah proses di mana bahan atau bahan organik diuraikan dan enzim yang dihasilkan oleh organisme hidup. Dan itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu peran mikroba sebagai pembersih air, peran mikroba dalam menguraikan sampah, peran mikroba dalam menguraikan plastik, logam berat, dan pestisida. Jadi kurang lebih seperti itu. C. Keuntungan dan kelemahan dari penggunaan mikroorganisme dalam lingkungan. 1. Keuntungan. Yang pertama, agen mengurangi polutan. Artinya, mikroorganisme dapat menggantikan suatu proses produksi sehingga menghasilkan polutan yang sedikit mungkin, seperti produksi enzim, vitamin, lipida, dan karbohidrat yang menggunakan mikroorganisme menghasilkan limbah produksi lebih sedikit dibandingkan menggunakan tumbuhan. Yang kedua, mengatasi pencemaran limbah. Karena mikroorganisme dalam lingkungan dapat berperan sebagai organisme pembersih air, misalnya pada limbah logam berat dapat dibersihkan oleh mikroorganisme sebagai nutrien. Yang ketiga, banyaknya jenis mikroorganisme sebagai dekomposer atau pengurai yang berfungsi untuk membantu memperbaiki dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi masalah pencemaran. Yang keempat, memberantas hama dengan bantuan jamur Aspergillus niger yang telah dikembangkan untuk metabolisme pestisida. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai kelemahan mikroorganisme dalam lingkungan. Selain banyak memiliki kelebihan, mikroorganisme juga memiliki kelemahan bagi lingkungan. Salah satunya dapat menjadi penyebab penyakit apabila tidak ada mikroba yang ada di daerah tercemar, seperti ditemukannya penyebab penyakit, contohnya Salmonella penyebab penyakit tifus, Vibrio penyebab penyakit Korela. Dapat kita ketahui bersama Salmonella merupakan kelompok bakteri yang paling sering menyebabkan penyakit diare karena keracunan makanan. Efek keracunan makanan dari Salmonella dapat sangat parah apabila terjadi pada ibu hamil, orang lanjut usia, anak-anak, dan orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Namun ada cara untuk mencegahnya, yaitu pastikan semua makanan dimasak hingga matang sempurna. Selain itu, cuci buah dan sayuran sebelum diolah, dan hindari
susu dan produk susu yang tidak dipasteurisasi atau selain itu kelemahan mikroba dalam lingkungan adalah akan berbahaya apabila di dalam air ditemukan mikroba penghasil toksin seperti Pseudomonas. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai tantangan dan hal yang dapat dikembangkan mengenai mikrobiologi lingkungan. Sebenarnya akhir-akhir ini sudah banyak ilmuwan yang mulai mengembangkan mikrobiologi, baik itu di bidang pertanian, di bidang pangan, maupun di bidang industri. Nah, akhir-akhir ini para ilmuwan juga ada yang melakukan eksperimen mengenai mikrobiologi yang kemudian dikembangkan di luar angkasa. Nah, dari data penerbangan luar angkasa yang sebelumnya itu didapatkan data bahwa data tersebut menunjukkan hasil bahwa E. coli dan Salmonella yang dikembangkan di luar angkasa atau dibawa ke luar angkasa itu menjadi lebih kuat dan juga tumbuh lebih cepat di dalam kondisi dengan gravitasi sebesar 0. Kemudian di ISS mereka si bakteri E. coli dan juga Salmonella ini bisa membentuk seluruh lapisan berlendir yang disebut dengan biocoating di permukaan internal stasiun mereka. Nah, eksperimen dari pesawat ulang-alik ini telah menunjukkan bahwa sel-sel bakteri dari bakteri E. coli dan juga bakteri Salmonella ini menjadi lebih tebal dan juga menghasilkan lebih banyak biomasa daripada jenis bakteri E. coli dan juga Salmonella yang kemudian hidup di bumi. Nah, selain itu bakteri Salmonella dan juga bakteri E. coli yang tumbuh di luar angkasa ini memperoleh struktur khusus yang sama sekali tidak diamati di planet bumi ini. Kemudian penemuan ini menghadirkan masalah ataupun tantangan untuk kedepannya. Nah, yang pertama, bakteri yang dimodifikasi ruang dapat kembali ke bumi, keluar dari kondisi karantina dan membawa sifat baru ke bakteri lain. Jadi karena di luar angkasa tadi bermutasi dan menjadi lebih kuat, jadi dia bisa membawa sifat baru yang sebelumnya tidak dimiliki di bumi, kemudian bermutasi di luar angkasa, kemudian itu bisa dibawa kembali lagi ke bumi. Nah, untuk yang kedua, mikroorganisme yang telah bermutasi ini dapat mempengaruhi kesehatan astronot selama misi panjang, seperti misi penerbangan ke Mars. Namun, untuk hal ini bisa diantisipasi dengan menggunakan antibodi kepada astronot-astronot yang sedang melakukan misi ke luar angkasa, sehingga si mikroba ini tidak bisa mengkontaminasi dari astronot. Selain itu, mikroba ini bisa dikembangkan di bidang pertanian seperti bakteri-bakteri yang bisa melawan hama seperti Bacteria thungriensis, dan juga bakteri-bakteri bisa dikembangkan dalam hal industri seperti untuk menanggulangi pencemaran lingkungan seperti pencemaran logam berat di dalam tanah dengan mengkolaborasikan bakteri Rhizobium dan juga tumbuhan sawi yang ditanam di atasnya. Kemudian
setelah sawi ini siap panen, kemudian si sawi ini dibakar untuk mendapatkan logam berat tersebut. Jadi bisa mengurangi kadar dari logam berat yang ada di dalam tanah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.